Para Rasul 3 ayat 21. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tanah hidup kita perlu diperbaiki, ditata ulang sesuai rencana awal yang sudah Tuhan berikan. Selama ini yang terpendam dan terkubur akibat dosa harus kembali digali dan dibangkitkan. Penyembahanmu, hati yang berkorban, hati untuk jiwa-jiwa berapapun harga yang harus dibayar, kelimpahan, kesembuhan, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa harus dipulihkan kembali. 12 pintu gerbang yang rusak harus diperbaiki sehingga pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Dibutuhkan pertobatan dan tanggung jawab untuk tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah para penggali dan pembangun akan menjadi tentara Allah yang perkasa. Inilah awal mula dari segala pemulihan itu. Yesus sang anak domba Allah berkorban, mati dan hidup kembali untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Dari Yesuslah kita masuk ke gerbang pemulihan untuk masa depan kita. Panggilan hidup kita dipulihkan, ketaatan kita dan hidup kita sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran dipulihkan kembali. Nehemia 2 ayat 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Sebuah perendahan dan permukaan hati mengingatkan kita pada kisah Yusuf di tanah Mesir. Tidak mudah di saat kita masuk ke pengalaman ditekan, direndahkan, diremukkan, hidup yang dihabisi. Dibutuhkan kerendahan hati, kelemah lembutan, sehingga menjadikan kita jauh dari kesombongan. Kita menjadi fleksibel dan mudah dibentuk oleh Tuhan, mempunyai roh yang manis, kekuatan yang terkendali, dan menerima yang Tuhan janjikan. Hidup dengan kerendahan hati membuat Tuhan bisa mencurahkan berkat-Nya pada kita. Orang merindukan pujian, menilai orang lain, membandingkan diri sendiri jauh lebih baik daripada orang lain. Dalam pekerjaan, pelayanan, dan banyak sisi kehidupan, muncullah kesombongan yang tak disadari. Kalahkan semua itu dengan kerendahan hati, tunduk kepada Allah, dekat kepada Allah, menyembahnya dalam roh dan kebenaran tanpa kepura-puraan. I'll give my stone to the first man who tells me that he has never sinned. Jangan buka pintu untuk sampah masuk dalam hidup kita. Buanglah semua itu, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik atau mana yang busuk dalam hidup ini. Kecurangan mengakibatkan luka. Yang terluka akan melukai yang lain. Izinkan Tuhan mengambil sampah-sampah dalam hidup kita, sehingga ada pemulihan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan seluruh bagian hidup kita. Nehemia 2 ayat 10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Pengacau tidak tinggal diam untuk pembangunan kembali pintu gerbang yang runtuh. Perkataan saudara seiman atau orang sekitar yang menjatuhkan menahan kita untuk naik ke gunung Tuhan.
bahkan mencoba menarik ke ruang hampa tanpa Tuhan. Kembali lagi ke Tuhan. Kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan untuk keluar dari situasi ini. He's going into the temple. Exchange money here. Change money here. 2, 5. Give me 1. Don't like the look of this. Jesus! Jesus! Please! Please! Is it not written? Wait. Is it not written? My house shall be called a house of prayer. But you have made it a den of thieves. Apakah kedagingan, keserakahan, mencari keuntungan sendiri masih ada pada kita? Penyelewengan rumah Tuhan untuk mencari keuntungan sendiri masih ada pada kita. Iri hati, merasa tersaingi masih ada pada kita. Perpecahan, adu domba masih ada pada kita. Biarlah tatanan Tuhan atas hidup kita dan gereja tetap dalam jalur yang Tuhan tentukan. Buang semua yang salah dalam ruang penyembahan kita. Bawa kembali perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan ke ruang penyembahan. Maka ruang penyembahan kita akan dipenuhi kembali dengan berkat, sukacita, pengurapan Tuhan yang menjaga pikiran dan hati kita. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Give me to drink. How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Sir, thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Bagaimana panah api si jahat bisa padam? Air kehidupan yang ada pada kita akan memadamkan panah api si jahat. Karena firman yang terpancar dari dalam kita, itulah yang akan memadamkan panah api si jahat. Sangkal diri, pikul salib akan membuat mata air dalam hidup kita muncul dan terpancar. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam pemulihan pintu gerbang air Allah, kekuatan supranatural yang Allah taruh merupakan potensi yang sangat besar.
Tuhan akan memberikan benih-benih ilahi dan pelipat gandaan. Terjadi perubahan dan perbedaan yang besar, sehingga kapasitas dan daya tampung kita meningkat. Air juga membersihkan dari hal yang mencemari hidup kita, sehingga dapat memisahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Kelak Tuhan akan datang dan memisahkan antara domba dan kambing, karena gandum dan ilalang akan tumbuh bersama. Persiapkan diri kita. 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Api mengubah barang mentah menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Selain itu, api bisa memurnikan suatu benda. Dan biarlah Tuhan mengganti nilai hidup kita jauh lebih berharga, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Di saat jiwa kita dimurnikan, kita muncul menjadi pemenang dan berkat untuk sekeliling kita. Mari kita kembali lagi ke mandat yang Tuhan berikan kepada gereja JKI Injil Kerajaan untuk memberitakan kabar Injil, kabar keselamatan dari Yesus. Matius 28 ayat 18-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita mengerti bahwa hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Mari satukan tujuan. Tiap orang yang disentuh hidupnya, diberkati, diubah, dan dibuat jadi baru. Kita perlu bekerja sama untuk menjaring jiwa-jiwa. Tapi tahukah, tidak semua orang mau melakukannya. Saatnya gerbang ikan dipulihkan. Kita sadar bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa, belajar untuk taat, sehingga kita semakin mengenal akan Allah kita. Dan kita mempunyai hati yang rela dan penuh belas kasihan untuk memberitakan Injil Allah. Bagaimanakah kita menjangkau jiwa-jiwa? Kita bisa melayani dan menyentuh jiwa-jiwa melalui berbagai divisi yang ada di JKI Injil Kerajaan, seperti sekolah, klinik, rumah singgah, dapur umum, radio, lembaga pelatihan kerja, MHC, dan sebagainya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan segala kelemahan, ketidakberdayaan, dan segala keterbatasan kita. Tetapi di secret place-nya Tuhan, semua itu diubahnya menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Mengapa kita harus marah dengan ejekan, hinaan, ancaman yang membuat mental kita semakin turun? Bukankah di dalam penyembahan itu ada kekuatan Tuhan yang mengubahkan hidup kita? Apa itu masalah besar? Mari kita fokus kepada Tuhan yang besar, saling membangun dan menopang. Bersatu hati, jangan mau dipecah belah oleh apapun juga. Masuk ke hadirat Tuhan yang tersembunyi, temukan Tuhan, bangun penyembahan yang sejati, maka roh kita akan bertumbuh dewasa. Saudara, pintu gerbang yang lama akan menjadi kuat dan tidak mudah untuk iblis dapat menerobosnya. Bersatu, bahu-membahulah dalam membangun kerajaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Sebab dari sinilah Sang Juru Selamat akan masuk dengan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhanlah yang akan memulihkan hidup kita. Kehinaan, aib akan menjadi kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus masuk, memikul salib melewati pintu gerbang ini untuk menuju ke Golgota, sesungguhnya kematian kita sudah ditanggungnya.
Jangan pernah putus asa. Ada kemuliaan yang masuk lewat pintu gerbang timur. Golgota kita akan berubah menjadi glory, kemuliaan Tuhan atas kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Be the same. We go from glory to glory to Dalam suatu penglihatan, selain senjata yang kuat, seorang prajurit perlu tunggangan yang tidak sembarangan. Kuda yang kuat, pantang mundur, dan tahu dari jauh dapat mencium perang. Kekuatan yang besar dan dahsyat dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Jadilah kuda yang kuat, mampu berperang untuk memenangkan peperangan kehidupan dan merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tidak hanya menjadi tunggangan prajurit, kuda ini harus menjadi tunggangan raja. Biarlah setiap kita dipakainya untuk kemuliaan raja di atas segala raja. Titus 2 ayat 12-13. Kita dididik untuk tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Relakan hidup kita untuk dididik dengan penuh ketaatan. Dengar perintahnya, patuh akan firman-Nya. 1 Samuel 15 ayat 22. Taat dan patuh kepada Tuhan lebih penting dari kegiatan ibadah kita. Inilah didikan Tuhan atas umat yang dikasihinya, sehingga Raja Kemuliaan mengendarai di dalam kemenangannya. Ketika hal ini dipulihkan, maka seluruh aspek kehidupan kita akan dipulihkan dan kita akan dipakai untuk kemuliaan namanya.